awal kegiatan ini, di mana video pembukaan yang kita saksikan bersama di awal acara ini tentunya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 berhasil dicapai berkat kompetensi para pendiri bangsa dari berbagai latar belakang agama dan kepercayaan untuk dapat bekerja sama mencapai tujuan bersama tanpa harus mengorbankan iman, kepercayaannya masing-masing atau berusaha mendominasi yang lain. Inilah literasi keagamaan lintas budaya. Literasi keagamaan lintas budaya adalah sebuah pendekatan berpikir, bersikap, dan bertindak untuk dapat bekerja sama dengan orang yang berbeda agama dan kepercayaan. Di dalamnya ada kompetensi kolaboratif berlandaskan pada pemahaman akan kerangka moral, spiritual, dan pengetahuan diri pribadi atau kompetensi pribadi dan orang lain yang berbeda agama dan kepercayaan atau kompetensi kolaboratif. Nah, LKLB didasarkan pada kesadaran dan keyakinan bahwa kebaikan bersama bagi umat manusia akan tercapai bukan ketika keragaman agama dan kepercayaan ditolak atau dilebur menjadi keseragaman, tetapi justru ketika keragaman tersebut diteguhkan dan dikelola bersama oleh para penganutnya yang berbeda. Tentunya untuk meraih kelancaran serta keberkahan acara ini, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan untuk umat Islam kami akan berdoa dengan suratul Fatihah. Untuk teman-teman yang lain kami persilahkan membuka atau berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ala hadhihi niyat wa la kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih teman-teman semua, para peserta LKLB yang saya hormati. Tentunya selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang mana pada kesempatan siang hari ini, sambutan pertama kami mohonkan kepada Direktur Eksekutif Institut Laimina, kepada yang terhormat Bapak Matius Ho, kami persilahkan. Terima kasih Pak Taufik, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar. Yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Masjid Istiqlal, sahabat saya Bapak Dr. Farid Zainal, dan Bapak Muhammad Abdul Rahman, dan para sahabat lainnya dari Masjid Istiqlal. Dan yang terhormat para peserta program internasional pengenalan dan humanitas budaya Islam, umat kelas pesantren dan penyuluh agama Islam yang kami hormati dan muliakan. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya program internasional yang kita terpilih. Atas nama Institut Laimina, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar, Bapak Dr. Farid Zainal, dan segenap badan pengelola Masjid Istiqlal atas kerjasamanya dalam program ini yang juga didukung oleh stakeholder terlibat trust. Seperti yang telah disampaikan, ini adalah angkatan ke-7 dari program pelatihan kerjasama Masjid Istiqlal dan Laimina. Tentunya kami berharap dapat kita kembangkan terus kerjasama yang amat baik ini. Institut Laimina dinamai untuk mengenang Dr. Yohanes Laimina, pahlawan nasional, salah satu tokoh pendiri bangsa yang aktif sejak dalam panitia Kongres Pemuda 1928 hingga kemudian menjadi Menteri Kesehatan dan Wakil Perdana Menteri di zaman Presiden Soekarno, serta melahirkan Menteri Tercetak Biru dari Puskesmas yang kita pakai hingga hari ini. Beliau juga seorang tokoh gereja, tapi sebagaimana diutarakan para sahabatnya seperti Karno, Hatta, Muhammad Nasir, dan Khalid, dan lain-lain, beliau selalu berupaya bekerja sama dengan segala kalangan untuk melayani kepentingan negara, bangsa, dan
yang paling maju di dunia. Lebih dari 1.300 suku dan 650 bahasa tersebar di berbagai kepulauan. Agama-agama besar dunia dan berbagai aliran kepercayaan hidup di negeri ini. Banyak konflik di dunia ini yang bersumber dari rasa saling curiga dan bermusuhan hanya karena berbeda agama atau bahkan sekedar berbeda pemahaman agama, padahal agamanya sama. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang majemuk ini lahir karena para pendiri bangsa kita yang berbeda agama dan kepercayaan mampu membangun konsensus hidup bersama dan diwujudkan dalam berbagai kesepakatan atau kovenant. Seperti misalnya dalam Sumpah Pemuda 1928 dan Dasar Negara Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesepakatan atau kovenant-kovenant demikian tidak mungkin lahir kalau tidak ada rasa saling percaya, trust di antara mereka para pendiri bangsa. Lalu tidaklah mungkin mereka bisa saling percaya kalau tidak punya relasi, tidak punya hubungan terlebih dahulu, saling kenal mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Saling mengenal lalu bekerja sama mulai dari hal yang kecil sampai besar sehingga rasa saling percaya dapat terbangun. Inilah yang dilakukan para pendiri bangsa kita dahulu dan inilah juga yang perlu kita lakukan di masa kini untuk membangun modal sosial bangsa ini, untuk menghadapi berbagai tantangan perpecahan dan bersama-sama membangun bangsa Indonesia maju. Inilah tujuan dari LKLB, literasi keagamaan lintas budaya, yaitu bagaimana kita dapat memiliki kompetensi dan keterampilan untuk dapat menjalin relasi dan membangun kerjasama antar penganut agama yang berbeda dengan tetap menghormati perbedaan yang kita miliki. Kita tidak berupaya mencari siapa yang paling benar atau mencampur adukan kebenaran, tetapi berupaya membangun kemampuan, kompetensi, dan keterampilan untuk bekerja sama demi kebaikan bersama. Peran Bapak dan Ibu sangatlah penting bagi kemajuan bangsa Indonesia, karena Bapak Ibu akan sangat mempengaruhi bagaimana wajah generasi masa depan bangsa ini. Oleh sebab itu, kami amat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyediakan waktu untuk mengikuti program ini. Kami sangat berharap Bapak Ibu dapat mengikuti seluruh rangkaian program hingga selesai hari Jumat ini, karena Bapak Ibu yang lulus dari program 1 minggu ini akan menjadi bagian dari komunitas alumni LKLB yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 3.300 guru, ustaz, ustazah, dan penyuluh agama Islam dari 34 provinsi yang telah lulus dari 25 angkatan sebelumnya. Selain itu, Bapak Ibu yang lulus dari program 1 minggu ini akan memperoleh kesempatan eksklusif untuk mengikuti program-program lanjutan bagi para alumni LKLB ini. Selama seminggu ini akan dijelaskan juga program apa saja yang dimaksudkan. Semalam misalnya saya baru saja kembali dari Makassar, karena selama 3 hari sejak hari Jumat kemarin Institut Lemena bersama Universitas Muslim Indonesia di Makassar dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta baru saja melaksanakan workshop bagi para alumni LKLB dan juga sempat dihadiri oleh Kakanwil Kemenak Sulawesi Selatan Bapak Dr. Andes Haironi MSI yang menyampaikan apresiasinya atas program tersebut. Saya juga berterima kasih kepada panitia bersama dari tim Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Bapak Farid Senong dan tim Institut Lemena yang telah bekerja keras bersama-sama mempersiapkan program ini. Kerjasama Masjid Istiqlal dan Institut Lemena ini sendiri merupakan contoh konkret penerapan literasi keagamaan lintas budaya, yaitu kita dapat bekerja sama dengan baik untuk tujuan yang sama dan sekaligus tetap menghargai perbedaan yang ada. Kerjasama Institut Lemena dan Masjid Istiqlal tidak hanya kelas pelatihan yang sudah 7 kali ini, tetapi juga banyak kerjasama lainnya. Bagi kami hal ini membuktikan bahwa LKLB bukan sekedar teori, tapi juga sangat praktis dan sangat mungkin dipraktekkan. Buktinya adalah program ini sendiri. Akhir kata, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu para peserta yang berkenan meluangkan waktunya untuk hadir dalam program ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan ini. Semoga program ini membawa manfaat bagi kita semua bagi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Matius atas sambutannya, luar biasa. Kita mendengar sudah 3.000 lebih alumni dari LKLB. Mudah-mudahan bertambah terus dan ini bisa menjadi langkah besar bagi terciptanya atau bagi persatuan kesatuan di negara kita ini terawat dengan kegiatan seperti ini. Terima kasih Pak Matius. Baik, teman-teman semua, para peserta LKLB yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita akan mendengar sambutan
sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu semua, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama kami sampaikan salam hangat dari Imam Besar yang seharusnya menyampaikan sambutan pada siang hari ini. Ada sedikit perubahan jadwal sehingga saat ini beliau sedang berada di dalam pesawat dari Kalimantan menuju Jakarta, jadi tidak bisa menyampaikan sambutan. Karenanya meminta saya yang memang juga secara teknis, secara konseptual bekerja sama dengan teman-teman Lebena untuk mempersiapkan acara ini. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, acara ini, LKLB ini sudah kita laksanakan cukup lama, sejak khususnya di masa pandemi yang awal, ya, kita lakukan secara online dan bukan hanya karena pandemi yang kita alami pada waktu itu, tetapi memang untuk bisa menyerap sebanyak-banyaknya peserta yang bisa datang atau berasal dari berbagai tempat di Indonesia. Nah, karenanya saat ini ya kami tentang apa nih? secara online tentu untuk ini saja terdaftar sekitar 500-an lebih peserta ya, meskipun saat ini yang baru masuk sekitar 294 kurang lebih. Jadi agak mustahil memang kalau kita laksanakan secara offline ya, tetapi tidak menutup kemungkinan kita bisa mengadakan secara offline. Dalam rencana-rencana kita ke depan dan kita lanjutkan kegiatan LKLB ini akan kita laksanakan secara offline, termasuk yang baru diceritakan Pak Matius tadi ya. Tindak lanjutnya baru dilaksanakan di Makassar, di Yogyakarta. Suaranya hilang, Pak Farid. Suaranya hilang. Pak Farid? Ya. Oh ya, oh sudah ada lagi, silakan. Tadi suaranya hilang. Sekarang sudah jelas atau gimana? Ya, sudah jelas, silakan. Oke, saya ulangi sedikit, insya Allah bisa kita lakukan seperti yang disampaikan oleh Pak Matius tadi. Kita akan bisa laksanakan secara offline berbagai kelanjutan menjadi acara yang sifatnya diakui secara lengkap, bukan hanya cara bicara ya, beberapa dari pembicara kita yang sangat berorientasi bidang memang merupakan narasi dan sosialisasi menyampaikan Ya, terputus-putus. ya, halo. Terputus-putus. Ya. Maaf ya, saya cukup mobile ini ya. Iya. Sebenarnya jauh sekali. Jadi acara ini sudah kita bagaimana masih Ya, silakan dilanjut. Baik, silakan. jadi acara kita ini LKLB ini sudah kita sosialisasikan
mendapat sambutan sangat hangat dari para sekian aktivis interfaith di seluruh dunia yang berkumpul di Abu Dhabi tahun lalu. Dan karenanya diakui seperti ini ya, kegiatan seperti ini akan kita laksanakan juga di beberapa negara lainnya ya, karena permintaan khusus melihat kegiatan ini cukup baik ya, dipandang oleh banyak pegiat-pegiat seperti ini. Nah, jadi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa sekaligus memperluas jaringan network antara kita semua, baik secara lokal, regional, secara nasional di Indonesia dan internasional, khususnya dengan narasumber kita. Terakhir, saya tentu saja ingin menyampaikan terima kasih buat teman-teman semua yang telah bekerja banyak untuk kegiatan kita ini. Sejak awal kita bekerjasama dengan Institut Laimena, teman-teman di Laimena, teman-teman di Masjid Istiqlal, insya Allah terus berjalan dan akan terus kita coba upayakan bukan hanya untuk kegiatan di sini di LKLB ini, tetapi juga di kegiatan-kegiatan lanjutannya bagi alumni-alumni yang bukan mustahil kita bisa kita bisa menyelenggarakan hal yang sifatnya internasional, baik dari segi peserta dan tempat melaksanakannya dan juga materi-materi yang bisa kita serap. Jadi selamat mengikuti kegiatan ini, selamat mengikuti materi-materi yang disampaikan oleh narsum yang sangat otoritatif. Kita akan banyak belajar dari Profesor Al-Musyidha, Profesor Amin Abdullah, Pak Ismail yang akan selalu menyampaikan setia bersama kita menyampaikan materinya di LKLB ini dan LKLB berikutnya. Saya kira demikian, semoga ya tentu harapan kita sama-sama sudah kegiatan ini bermanfaat buat kita semua dan kemudian pada akhirnya menjadi baik untuk generasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid. Selamat sampai tujuan. Luar biasa ini mobilitasnya. Saya pikir tadi di sebuah tempat, ternyata ya alhamdulillah bisa di mobil. Dan kita telah mendengar bagaimana sambutan dari Pak Farid tadi. Ternyata memang kegiatan LKLB ini bukan hanya dipublikasikan di Indonesia, tapi juga kemarin dibawa di seminar internasional di Abu Dhabi. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah menjadi alumni atau yang akan tertarik untuk mengikuti kegiatan ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Farid tadi, bisa mempunyai jaringan atau koneksi bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Dan tentunya kalau melihat dari hal yang tadi disampaikan oleh kedua orang narasumber yang sambutan tadi, kedua orang pimpinan tadi, kita akan mengetahui bagaimana manfaat dari kegiatan LKLB ini bukan hanya manfaat secara pribadi, tapi juga bisa bermanfaat secara institusi yang sekarang kita sedang bekerja di situ atau yang sekarang kita bangun. Mudah-mudahan semangat semuanya mengikuti kegiatan ini. Baik Pak Farid dan Pak Matius, terima kasih banyak atas sambutannya. Perlu kami sampaikan bahwa di hari ini, kegiatan di hari tepatnya di tanggal itu menurut ini kegiatan yang luar biasa dan dengan jumlah peserta yang ikuti kegiatan ini yang cukup banyak. Awalnya ketika saya mengikuti kegiatan ini peserta itu hanya sekitar 200 atau 250, tapi di kegiatan hari ini peserta yang sudah mendaftar untuk mengikuti kegiatan B sampai 527 orang. Kalau saya masuk rekor muri mungkin ini 527 orang. Jadi 520.
peserta, Sumatera Barat 16 peserta, Nangrok Aceh Darussalam 16 peserta, dan tentunya Nusa Tenggara Barat 14 peserta, dan provinsi lainnya di Indonesia. Mudah-mudahan acara ini terus besar, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Matius, mudah-mudahan acara ini bukan hanya offline, tapi juga bukan hanya online, mohon maaf, tapi juga offline di tempat teman-teman masing-masing. Baik, tentunya dengan berjalannya waktu terus, kami saat ini akan meminta kepada para peserta atau perwakilan peserta untuk menyampaikan harapan mengikuti program LKLB ini. Yang pertama, saya akan panggilkan peserta atas nama Nidaul Islam. Nidaul Islam ini adalah salah seorang mahasiswi atau mahasiswa seperti kurang tahu ini. Salah seorang mahasiswa S3 pendidikan kader ulama, yang pendidikan kader ulama itu digawangi atau dilahirkan oleh Masjid Istiqlal. Jadi di Masjid Istiqlal itu ada S2 pendidikan kader ulama, dan S2 pendidikan kader ulama perempuan, dan S3 pendidikan kader ulama. Jadi pulang dari pendidikan kader ulama bukan hanya mendapatkan gelar S2 atau S3, tapi juga mudah-mudahan jadi ulama di tempat masing-masing. Baik, kami panggilkan dengan nomor peserta 28559 Nidaul Islam. Apakah sudah Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nidaul Islam, salah satu mahasiswa doktoral program pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal angkatan kedua, sekaligus dosen Institut Agama Islam Negeri Parepare. Di samping itu, kami juga berkecimpung di lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidendir Rempang. Sebelumnya izinkan kami untuk berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Badan Pengelola Masjid Istiqlal dan Institut Lemina, karena pada saat ini para pesantren, guru, dan penyuluh agama Islam di segala penjuru di Nusantara dapat diberi kesempatan, dan saya tahu bahwasanya tidak semua pendaftar diberi kesempatan. Terbukti kemarin kami men-share ke wilayah-wilayah khususnya di Sulawesi Selatan, ternyata ada beberapa teman yang tidak mendapat informasi atau kelulusan untuk mengikuti pelatihan literasi keagamaan lintas budaya ini. Tentunya pelatihan literasi keagamaan lintas budaya ini sangat bermanfaat untuk kehidupan beragama khususnya di Indonesia, dan memperkuat rasa persatuan, terutama bagi para guru-guru, para dosen, para mubalik-mubalik yang akan menjadi pionir-pionir di depan para umat. Saya yakin dan percaya dengan pelatihan ini mereka memiliki wawasan yang luas untuk memberikan pencerahan agar para umat tidak mudah terprovokasi atas nama label agama. Kami juga pernah mendapat kesempatan dari penelitian Litap Dimas untuk meneliti terkait moderasi beragama atau toleransi di daerah kami di Kabupaten Sidendir Rempang. Di sana ada komunitas namanya Taulotak. Taulotak ini di KTP-nya itu tulisannya adalah agama Hindu. Sebenarnya tidak seperti Hindu yang ada di Bali, dan ini menurut saya sangat unik. Dan insya Allah teman-teman kalau berkeinginan untuk meneliti hal yang seperti ini, lintas agama termasuk lintas budaya, di tempat kami salah satunya ada yang unik, yaitu adalah Taulotak itu sendiri terletak di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Harapan kami adalah semoga senantiasa kalau ada informasi-informasi dari Institut Lemina diikut sertakan pada pelatihan-pelatihan lanjutan dan penelitian-penelitian lintas agama ataupun
insya Allah kami juga berharap di pelatihan-pelatihan selanjutnya ada pelatihan-pelatihan offline agar kami langsung berdiskusi kepada tokoh-tokoh masyarakat, baik itu tokoh agama Islam, tokoh agama Hindu, tokoh agama Buddha, tokoh agama Kristen, dan tokoh-tokoh agama Konghucu dan lainnya. Demikian yang kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Daul Islam atas harapan dan sambutannya terkait kegiatan ini. Mudah-mudahan segera selesai PKU-nya ya, bisa menulis disertasi gitu kan, bisa jadi ulama di tempatnya sendiri. Jadi jangan di Jakarta terus, jadi harus ke Sulawesi Selatan. Terima kasih. Kemudian kami juga mengundang ini dari Jawa Tengah ada Ibu Nihlatillah. Nah, Ibu Nihlatillah ini guru SD UT Bumi Kartini Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Apa kabar Ibu? Masih di mute? Halo? Oke. Bagaimana kabarnya di sana? Oh, alhamdulillah. Baik, silakan sampaikan harapannya mengikuti kegiatan ini. Ya, terima kasih Ustadz sebelumnya waktu yang diberikan. Izinkan saya salam terlebih dahulu kepada peserta yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta LKLB yang kami hormati, kemudian tidak lupa juga saya menyampaikan rasa hormat kepada Imam Besar kita Masjid Istiqlal Jakarta, dan kemudian yang kami hormati Institut Lemena yang luar biasa kolaborasinya dengan Masjid Istiqlal Jakarta itu. Harapan, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami untuk ikut mengisi sambutan. Harapan saya sebagai guru SD mengikuti pelatihan ini, LKLB ini, harapan saya semoga secara pribadi saya mendapatkan ilmu pengetahuan yang luar biasa tentunya, dan menambah wawasan kami sebagai guru, yang mana di SD itu plural, kebudayaan di daerah saya ini sangat banyak sekali, berbagai agama ada, dan oleh sebab itu saya perlu kiranya untuk belajar lebih tentang bagaimana menghormati, menghargai, bagaimana kemudian saya bersikap kepada mereka-mereka yang berlain agama seperti itu, yang mana tentunya agama-agama yang lain ini tentunya satu harapan juga, yaitu tentang kebaikan seperti itu. Kemudian harapan saya mengikuti latihan ini juga bisa berjalan dengan sampai selesai seperti itu, seperti peserta-peserta yang lain. Tentunya harapannya sangat besar sekali, bisa lancar, bisa sesuai harapan, dan bahkan mendapatkan yang lebih nilai-nilai ataupun value yang luar biasa. Kemudian nantinya juga kami berharap bisa berbagi dengan rekan sejawat ataupun dengan teman-teman lainnya, dan kita di sini tidak menutup kemungkinan untuk bisa saling berbagi, berkolaborasi, bagaimana mewujudkan keragaman yang ada, dan nantinya kita bisa menggali keterampilan berkolaborasi antar agama ini. Seperti sedikit sekali yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu peserta LKLB. Terima kasih atas waktunya dan salam hormat saya. Saya berterima kasih sekali dan bisa lolos di angkatan 7E pelatihan, bisa mengikuti pelatihan yang angkatan 7 ini. Terima kasih, dan akhir kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nihlatillah, sukses selalu di sana, di Jepara sana, dan mudah-mudahan setelah acara ini ya seperti harapan Ibu tadi bisa untuk di-share value-nya kepada teman-teman yang di sana, dan kedepannya bisa saja nanti kan ada angkatan ke-8 bisa mengajak teman-teman yang lain untuk ikut kegiatan ini. Baik, terima kasih Bu Nihlatillah sekali lagi. Selanjutnya yang ketiga kami mengundang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Direktur Eksekutif Institut Laimina Bapak Madi Yusuf, Bapak dan juga Kepala Bidang Pendidikan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, yaitu Bapak Dr. Farid Kainong MA, dan juga panitia yang telah menyelenggarakan LKMP ini, dan tak lupa sahabat-sahabat yang ikut dalam pelatihan LKMP ini. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Saya berharap itu mute Ustaz. Baik, silakan. tadi sudah Belum. saya sampaikan Pak, belum. Baru saya berharap. Oh, iya. Kita belum dengar saya berharap apanya. Silakan. Saya berharap acara LKM ini bisa melakukan kader-kader dari ulama, dari guru, penyuluh agama yang toleran terhadap keberagaman agama ini, dan juga lahirnya dari kader-kader LKM ini bisa melahirkan sosok yang menjadi pioner untuk menyebarkan pesan toleransi yang ada di Indonesia, karena Indonesia ini sangat beragam, bukan hanya dari agamanya, rasnya, sukunya, tetapi juga bahasa dan juga keunikan tersendiri. Dan dengan adanya LKMP ini bisa menjadi salah satu penyatu di antara keberagaman itu semua, karena Bhinneka Tunggal Ika. Ingat untuk Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, satu-satu berbeda-beda tetapi tetap satu Tuhan, seperti itu. Dan juga melihat kalau di Islam itu kita melihat adanya ukuran Islamnya, Islamnya dan juga wajarnya, dan adanya program LKMP ini menjadi salah satu wujud menjadikan orang yang peduli bukan hanya dari agama, negara, tetapi juga rasa kemanusiaan kita terhadap orang yang berbeda agama. Dan semoga sahabat-sahabat semua diberikan kesehatan untuk bisa aktif selama pelatihan ini sampai hari Jumat, dan bisa bermanfaat buat diri kita dan juga lingkungan kita. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Baul Ulum, Ustaz Nidaul Islam dan Ibu Nihratillah. Kita telah mendengar sambutan dari perwakilan atau harapan dari perwakilan peserta, yang mana menurut saya ini menarik ya. Ada calon ulama yang tadi diwakili oleh insyaallah doktor kandidat Nidaul Islam, ada Ustaz yang sehari-hari mengajar tahfidz, dan ada sosok seorang ibu yang sabar dalam mendidik anak di sekolah dasar di Jepara sana. Mudah-mudahan sehat semua dan bisa mengikuti kegiatan ini dengan lancar sampai hari Jumat, sampai akhir kegiatan ini. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada 3 orang yang telah mewakili para peserta untuk menyampaikan harapan mengikuti kegiatan LKLB. Baik, tentunya kita selanjutnya akan mendengarkan ceramah kunci dari Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal. Sebelumnya kami akan sampaikan profil singkat beliau. Profesor Dr. Nasaruddin Umar sekarang itu ialah beliau menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, dan sebelumnya kita tahu semua beliau itu menjabat sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2011 sampai 2014. Beliau juga merupakan rektor Institut PTIQ, yang sekarang Institut PTIQ ini sudah berpindah nama atau berganti nama menjadi Universitas PTIQ. Seminggu yang lalu sudah berpindah jadi Universitas PTIQ, dan guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, di mana beliau meraih gelar doktor dengan disertasi mengenai perspektif gender dalam Al-Quran. Beliau adalah visiting student di McGill University Kanada dan di Leiden University Belanda, serta melakukan kepustakaan perguruan tinggi di Amerika Serikat, Belgia, Italia, Ankara, Saudi Arabia, Mesir, dan lain-lain. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2015
sampai 2020 dan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 2015 sampai 2020 dan sekarang pun masih aktif di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Baik, dengan segala hormat kami mohonkan kepada Profesor Dr. Kiai Haji Nasr bin Umar MA untuk memberikan ceramah kunci di sesi pembukaan literasi keagamaan lintas budaya pada kesempatan siang hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waktu Indonesia bagian Barat. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa seperti ini aja, belum masuk materi itu sudah menimbulkan satu kesejukan. Apalagi nanti kalau mendengarkan diskusi dan pemaparan para narasumber, kita akan merasakan suatu rekreasi intelektual yang sangat menantang buat kita semuanya. Nah, Istiqlal menggagas acara ini bersama kawan-kawan Lemena karena kita ingin bahwa silaturahim emosional itu sering kita lakukan, tapi silaturahim intelektual ini juga perlu. Bagaimana menjembatani perbedaan yang ada, bagaimana membingkai konfigurasi warna menjadi sebuah lukisan yang sangat indah. Karena tidaklah indah sebuah lukisan itu kalau hanya putih dibingkai emas sekalipun, kalau nggak ada warna-warnanya. Warna-warni itu adalah rahmat bagi kita semuanya. Kita harus mensyukuri ya konfigurasi warna-warna yang Allah ciptakan itu. Ya. Karena warna itu bukan hanya color, tapi masyarakat itu juga warna, bukan saja warna kulitnya, tapi warna-warna pikirannya juga berbeda satu sama lain. Meranut perbedaan itu adalah suatu hal yang sangat penting. Manusia itu menjadi khalifah, manusia itu menjadi berkembang berbudaya karena kemampuan membuat satu sintesa dari berbagai macam figura yang berbeda. Ya, semakin kaya sebuah perbedaan, semakin menantang kita untuk membuat sintesa. Ya, kita tidak ingin seperti Karl Marx yang mempopulerkan adat di mana ada desa, pasti situ nanti ada desa, kemudian lahir sintesa. Pola dialektik seperti ini ada kelebihannya, tapi tentu juga ada kelemahannya, dan saya kira itu filosofinya lebih jauh. Tentu kita tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia lain. Ya, bangsa kita ini adalah bangsa yang lebih menekankan aspek encounters-nya. Kalimantan Sawa istilahnya tadi lebih menekankan aspek sentripetalnya, bukan aspek sentrifugal. Sentripetal itu sebuah pergerakan dari luar masuk ke sebuah titik tunggal gitu ya. Kalau sentrifugal, pergerakan dari sebuah titik mencari keluar berbeda-beda. Nah, kita ingin bagaimana yang banyak itu bisa bergerak menuju ke sebuah titik. Kalimatun Sawa. Maka itu menarik sekali dalam Al-Quran disebutkan ta'al ila kalimatun sawa yang sering kita pahami. Kalau saya sendiri kurang pas ya terjemahan Kementerian Agama itu ya, yang mengartikan kemarilah untuk sebuah kalimat bulan. Ya mungkin bagus lah, saya bisa memahami maknanya, tapi kalau kita lihat dari segi literalnya
ta'ala kalimatin sawa, naiklah pasti kalian akan berjumpa dalam satu platform. Nah, jadi untuk bangsa Indonesia seperti yang hadir sini adalah gurunya anak-anak Indonesia, kita yang harus punya filosofi yang sangat utuh ya dalam memandang perbedaan itu seperti apa. Nah, khusus untuk teman-teman di sini di lingkungan guru madrasah, saya ingin agar kita para guru madrasah itu menjadi contoh terhadap guru-guru lain, ya kan? Bagaimana caranya menjadi contoh? Ya, kita akan mendeklarasikan kepada anak-anak kita bahwa sejak semula Al-Quran itu mentolerir perbedaan itu. Saya kira saya nggak tahu ya kitab suci yang lain. Kitab suci Al-Quran itu sangat terbuka. 17 kali memberikan pengakuan terhadap agama Nasrani, ya, Katolik, Protestan. Tapi 15 kali juga memberikan pengakuan penyebutan terhadap agama Yahudi. Bahkan agama aliran kepercayaan Majusi juga itu diungkapkan. Jadi apa artinya ini semuanya? Ya, jarang tuh kitab suci secara eksplisit memberikan pengakuan terhadap agama-agama lain seperti Al-Quran. Jadi Allah yang punya kemampuan maha tak terbandingkan itu memberikan pengakuan terhadap bukan hanya agama Islam, inna dina adalah al-Islam, tapi juga mengakui adanya agama-agama lain. Cuma di dalam konsepnya nanti itu ada, kita diajari juga oleh Allah, ya, apa itu? Ya, lakum dinukum waliyadin, agamamu adalah agamamu, agama kami, agama kami. Mari kita sama-sama menjalankan agama kita dengan baik. Ya. Tentu bolehlah kita meyakini agama kita yang paling baik. Saya misalnya mengakui agamaku, agama Islam yang paling baik, yang paling benar. Dan itu ada ayatnya, inna dina indallah Islam. Tapi kita jangan melarang orang lain untuk berkeyakinan sama. Enggak ada agamaku, agama Protestan yang paling baik, ini yang terbaik, maka itu aku akan pertahankan mati-matian monggo. Tapi kita jangan saling mengusik, ya. Monggo silakan berpendapat seperti itu. Kan ada ayat yang dulu dinukum pada agama dan keyakinan yang Anda benar itu miliki, itu hak Anda. Tapi agama kami yang kami yakini ini benar, aku juga mempertahankannya. Nah, kalau terjadi misalnya perbedaan di antara kita, ta'alilah kalimatin sawa itu tadi. Udahlah, kita kembalikan ke prinsip semula. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa ayat ini jangan dijadikan semacam alasan ya. Ada kan ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Hadirin di situ Bapak Ibu sekalian, al-kafirun dalam ayat itu bukan orang Kristen, bukan orang Katolik, bukan orang. Dimaksudkan al-kafir di situ ialah para penyembah berhala. Ya. Itulah al-kafirun pada waktu turunnya ayat itu. Apa artinya? Ya. Wala ana abidu ma'abad. Dua kali kan ayat itu turun. Dua kali ayat itu dimunculkan dalam satu ayat. Wala ana abidun di dalam bahasa Arab Bapak Ibu sekalian. Kayak ada Quran. Abidun itu artinya bahasa Indonesia itu penyembah. Abidun juga berarti penyembah. Abdun artinya penyembah juga. Ibadah